Pak, ini kan bicara angka 189 triliun. Oke. Seringkali kita ngomongin miliar, ngomongin triliun. Kagok-kagok tuh Mas begitu ngomong triliun. Ini jadi kayak semacam ada cash nih, ada cash nih. Ya. Jadi kita kayak tunjukin cash. Ya. Emas itu ada di mana, cuy? Iya, betul. Semangat Pak Mahfud, semangat. Saya nggak kebayang itu 189 triliun. Waduh, dahsyat. Dan herannya tuh Pak, sebanyak itu bisa lolos. Gimana nih Pak BW, bisa memberikan catatan atau pandangan seperti apa nih Pak BW? Yang pertama yang mungkin menarik tuh Mas, rapat di DPR itu sekitar bulan April Mas. April 2023. 2023. Oke. 6 bulan lalu. Iya, 6-7 bulan lalu. 7 bulan lalu ya. Rilis baru kemarin lagi ada ininya. Jadi kita senang ada progres dalam proses, tapi kita juga bertanya 6-7 bulan ini ngapain sebenarnya? Lama sekali gitu Pak ya. Padahal di situ Mas kalau melihat ini lagi. Dari satu sisi bagus ada komposisi orang yang terlibat tuh orang yang keren-keren. Iya. Ada Pak Yunus Hussein, ada Pak Rismawan, ada sebagian teman-teman kita lah. Ada Danang, ada macam-macam kayak gitu. Iya. Ada Profesor Ningrum Sirait, keren-keren. Tapi kemudian orang-orang ini ternyata skop kewenangannya karena bukan penyidik, itu juga terbatas hanya memberi input atau masukan. Jadi saya mendapat kesan gitu Mas, pelibatan orang-orang ini kok tidak sungguh-sungguh untuk optimal diberikan. Jadi ini kayak cuman showcase dan etalase aja. Saya khawatir itu. Dan ini kan permainan-permainan gini udahlah cukuplah, selesai lah. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, kalau melihat laporan dari PPATK-nya Mas, itu ada 300 LHA dan LHP. 300 Pak yang berkaitan dengan 349 triliun itu. Dan konsentrasinya pada satu saja. Yang 189T, yang itu 3,5 ton emas. Oh, 3,5 ton emas totalnya. Import Mas. Nah, itu konsentrasinya bagus dalam pengertian gini, bagus karena konsentrasinya pada yang big fish. Tapi kemudian jadi masalah bahwa itu tidak bisa menjelaskan konfigurasi problem yang ada dan dikirimkan oleh PPATK sebanyak 300 itu Mas. LHA dan LHP itu 300 buah itu. Jadi ada begitu gede, dipilih satu yang paling besar dan itu bagus. Cuman yang lainnya ditiadakan tuh kayak agak menghina gitu loh. Jadi kesadaran yang lainnya nggak punya ada masalah gitu ya. Jadi betul di sini. Tapi kan yang perlu dilihat bahwa ini transaksinya tuh ada di level orangnya ini. Dia cuma ngomong soal nilai kasusnya, bukan siapa yang terlibat. Betul. Dan konfigurasi kerumitannya macam-macam itu kan juga jadi penting sebenarnya. Jadi pilihan itu menurut saya sih mau menyederhanakan masalah, Mas. Terus ada lagi yang menarik. Penyidikannya dilakukan, sudah dikeluarkan surat dari kalau nggak salah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyidiknya itu. PPNS berarti Pak PPNS. Ya? Tapi nanti akan diserahkan kepada Bareskrim. Jadi artinya Mas, ini ada proses yang bertahap-tahap gitu. Dari sini taruh ke sini lagi, mesti ngundang ini lagi gitu loh. Apa ini case mau sengaja dijadikan showcase untuk window shopping? Kan itu nggak bagus juga. Saya malah khawatir Pak, kalau ditangani oleh PPNS, bukankah kasus ini terjadinya hampir tidak mungkin tidak melibatkan petugas dari Bea Cukai. Kenapa? Karena laporan yang disampaikan atau istilahnya HS Code-nya lah untuk data barangnya gitu Pak. Kan diubah itu. Betul. Ketika diubah dari yang seharusnya kena pajak, bahkan pajak bea, bahkan kena pajak barang mewah segala macam kan, itu kan emas kan masuk barang mewah kalau barang jadi Pak ya. Kecuali kalau emas bahan baku tidak kena bea. Tidak kena beda. Itu kan mestinya melibatkan orang-orang itu juga. Kalau ditangani di internal sendiri. Ini keren sinyalemennya Mas Novel. Kita seolah-olah mengabaikan proses siapa yang melakukan penyidikan itu. Ini kan bisa jadi konflik of interest, Mas. Betul. Itu isunya sebenarnya kan.
dan ada juga perlindungan spirit the corpse gitu kan. Itu dan ini proses penyidikan loh Mas. Iya. Yang saya khawatir atau kita khawatir proses ini tidak tuntas pengusutannya. Apalagi orang-orang dari kelompok civil society juga dibatasi kewenangannya. Sebenarnya kan dia bisa kan nempel. Iya. Sebagai tenaga ahli kan dia bisa nempel. Jadi dengan demikian proses itu bisa jauh lebih akurasinya, akuntabilitasnya. Kalau sekarang saya khawatir ini jadi showcase aja untuk window shoppingnya aja. Mestinya tim ini bukan hanya dibentuk tim, karena kan kalau dibentuk tim untuk pengusutan, yang betul kan tim teknis yang bisa masuk lebih dalam, yang pemeriksaannya cepat gitu kan. Soal para ahli-ahli kita tentunya perlu, tapi fokusnya lebih ke supervisi, lebih ke analisis. Iya, tapi dan keahliannya kepake jadi itu. Tapi maksudnya ditempelin gitu. Kalau ini kan sekedar sayang tempelan doang. Tapi dia harus benar-benar embedded gitu dengan ini. Nah, itu kalau mau begitu. Juga ada pertanyaan ya. Teman-teman yang dijadikan ahli ini juga komitmen waktunya gimana gitu. Iya, betul. Jadi saya kadang-kadang tuh kalau begitu-begitu ngeliat ini serius dilibatkan. Dilibat-libatkan tapi kemudian tak terlibat benar gitu. Karena ini jadi kayak membohongi sebenarnya. Ini proses kebohongan publik nih kalau ditaruh nama-namanya tapi terus tidak serius di situ, nanti kita cek. Misalnya nanti kita cek sama Mas Rimawan, kita cek sama Faisal Basri gitu. Gimana sih pola pelibatannya gitu? Kalau pelibatannya oke, kita harus apresiasi. Jangan-jangan ini salah satu bentuk baru bagaimana keterlibatan publik atau masyarakat sipil di dalam proses law enforcement. Itu bagus. Cuman kalau nggak cuma showcase aja, aduh. Pak, ini kan bicara angka 189 triliun. Oke. Seringkali kita ngomongin miliar, ngomongin triliun. Kagok tuh Mas begini ngomong triliun. Dan ketika penanganan kasus sebesar ini, mestinya kan fokus terpenting adalah bagaimana memastikan agar kerugian negara yang timbul karena itu ditarik kembali. Betul. Kalau nilai yang besar sekali, itu kan pasti nggak mudah. Orang-orang yang berbuat kejahatan sudah hampir pasti dia melakukan segala cara untuk menjaga agar jangan sampai hasil kejahatannya diambil. Ini agak kerumitan di situ. Saya biasanya dalam pengalaman saya menangani perkara butuh kecepatan, kecepatan, ketelitian dan ketelitian, keakuratan. Karena dengan begitu kita bisa freeze harta-harta yang bisa digunakan untuk mengembalikan dari kerugian tadi. Kalau yang dirilis itu hanya sekedar tahapan proses penyidikan dimulai, kita tidak pernah tahu apa konten yang bisa dikembangkan di publik. Misalnya gini, pelaku kita tidak pernah tahu, Mas. Even yang namanya inisial. Betul ya, nggak pernah dengar. Terus udah gitu barang itu ada di mana? Nilainya besar loh ini Pak. Jadi kayak semacam ada cash nih, nih. Jadi kita kayak tunjukin cash, emas itu ada di mana cuy? Iya betul. Itu kan namanya import. Dan yang sekarang yang ketemu adalah faktur-fakturnya. Terus emas itu siapa yang mengimport, siapa yang menerima? Terus emas itu ada di mana? Jangan-jangan, ini yang saya mau lanjutin Mas Novel. Jangan-jangan kita sibuk dengan angka. Tapi sebenarnya emas itu bohong gitu loh. Kita khawatir. Pak, saya kalau ngitung beginilah, seandainya nih, kita hitung mudahnya Pak ya, 1 gram itu 1 juta. Kalau tadi Pak BW bilang 3,5 ton. 3,5 ton. 3,5 ton itu berapa itu? Coba kita hitung, Mas. Kita hitung, Mas. Secara 3.000 sekian, Mbak. 3.500 triliun ya nilainya. Nilai angkanya. Angkanya. Kan gini, Mas. Emas nih import. Yang dipersoalkan tuh adalah nilai yang harusnya dia bayar. Cukainya tuh nilai itu. Terus sekarang emasnya itu, kalau dia tidak membayar itu, kan artinya emasnya itu emas ilegal dong. Artinya kalau dia tidak membayar, emasnya juga harus disita dong. Betul. Nah sekarang yang pertanyaan Mas Novel, saya tahu emasnya itu nilainya berapa? Enggak, gini Pak. Kalau 1 ton itu kan 1 juta gram. Ya, betul Pak ya. 1 juta gram bukan? 1 kilo 1.000 gram. 1 kilo. 1 ton 1.000 kilo. Iya, jadi 1 juta, betul, 1 juta. Oke. Kalau tadi Bapak bilang 3,5 ton dengan nilai 1 juta per gram, baru 3,5 triliun dong, Pak. Karena angka yang dibicarakan 189 triliun. Coba kita 1 juta. Kali 3,5 juta. Gitu kan, Pak ya? 3,5 ton. Berarti 3 juta 500.
Kali 1 juta berarti kan matematikanya rendah. Berarti kan 3,5 triliun gitu loh maksud saya, Pak. Ya kan? Kali 1 juta. Padahal angka yang dibicarakan ini 189 ini, Pak. Jadi pertanyaannya memang betul juga Pak Bibi tadi bilang perlu jelas itu memang kalau terkait dengan emasnya berapa banyak dan segala macam, prosesnya bagaimana itu menjadi penting. Di dalam media disebutnya memang 3,5 ton sih, Mas. Ya. Tapi kalau kemudian pakai hitung-hitungan itu nggak masuk akal dengan 108 kan ya kininya kan pajaknya misalnya 20% kan dari nilai itunya kan. Betul. Jadi pajaknya itu kira-kira cuma kalau 1 juta berarti 200.000. Betul. Ya kan 200.000 mestinya kan 189 triliun dibagi 200.000 dapatlah angka tonasenya kan gitu ya. Nanti kita hitung, Mas. Iya, menarik gitu. Hitung-hitungannya kita ini. Cuman bagi saya ininya yang jadi penting adalah kita tidak pernah tahu emas itu siapa yang melakukan importasi. Jadi orangnya itu masih belum jelas. Terus nilai emasnya itu berapa sebenarnya? Yang 189 itu Mas nilai emasnya atau apa namanya cukai, bea jasa beanya yang belum diinikan. Iya, menarik itu. Terus gini Pak Bibi. Ini kan kita bicara masalah kepabeanan. Nah, oke. Kebetulan kita sedang bicara objek barangnya adalah emas gitu. Masalahnya kepabeanan ini kan masalahnya lagi banyak nih, Pak. Bukan hanya emas. Bahkan belakangan ini yang sering menjadi permasalahan untuk para UMKM itu adalah pakaian, Pak. Pakaian jadi yang harganya murah. Betul. Yang kedua, barang-barang yang kecil-kecil yang sering dijual online. Betul. Dan itu kemudian menjadi ruang ketika bisa masuk melalui fasilitas berikat atau fasilitas kepabeanan dan kemudian masuk dijual dijual eceran begitu saja dan dampaknya besar untuk masyarakat. Ini mesti momentum. Bukan hanya melihat satu kasus saja. Karena kan ditangani oleh Menko gitu loh, Pak. Para ahli. Masa sih hanya satu kasus? Kalau satu kasus saja kalau di KPK itu satu tim cukup itu, Pak. Kalau saya melihatnya dari perspektif ini, Mas. Satu, ada kepentingan publik yang harus dijaga. Tuh. Nah, kepentingan publik itu adalah jangan sampai import ini kemudian menghancurkan sistem perekonomian kita dan kepentingan kemaslahatan publik. Itu yang mesti dilihat. Nah, importasi yang ilegal, yang berkaitan langsung dengan dampak terhadap publik, itu harusnya juga menjadi perhatian utama. Betul. Contoh misalnya, 9 bahan pokok, beras, minyak, macam-macam kayak gitu, daging. Betul. Terus kedua yang berkaitan dengan sandang, itu juga banyak banget itu. Terus begitu yang ketiga yang berkaitan dengan misalnya kebutuhan infrastruktur. Besi. Nah, gitu. Pertanyaannya kemudian, kenapa itu tidak dipilih? Nah, kalau saya lagi-lagi, ini adalah soal paradigmatik, Mas. Keberpihakan untuk melindungi kepentingan dari maslahat ini, kemaslahatan publik ini, emang tidak sungguh-sungguh menjadi prioritas. Kalau saya melihatnya di situ. Saya setuju sama Mas Novel, cuma saya memberi perspektif, kenapa pilihan itu kok tidak dipilih? Jangan-jangan isunya isu paradigmatik. Atau jangan-jangan, Mas, bukan isu paradigmatik, Mas. Ada terlalu banyak gitu, hopeng ada di situ. Repot lah. Tapi gini, Pak, seharusnya dalam pikiran saya begini. Seandainya nih Pak, banyak tim ahli kan Pak yang masuk dalam tim itu. Seandainya mereka kemudian berpikir, oh ternyata mendeteksi dengan menggunakan basis data aliran dana PPATK itu bisa efektif. Maka itu kan bisa dilakukan untuk barang-barang yang lain. Betul. Jadi memanfaatkan, mengoptimalkan fungsi PPATK. Jadi menggunakan metodenya saja. Jadi yang pertama tadi, kita bisa gunakan metode yang sama untuk mengusut yang lain. Yang kedua, mestinya dalam proses yang sekarang ini penuntasan perkaranya bisa menjadikan contoh. Bisa menjadikan contoh biar yang lain mengikuti. Yang ketiga adalah semua pihak yang terlibat dalam kekisruhan atau perbuatan korupsi ini itu bisa betul-betul diusut dan dipecatin semua kalau perlu. Diberikan sanksi yang berat. 3 hal itu menjadi penting. Ditambah lagi yang terakhir adalah bagaimana kemudian membangun suatu sistem yang menutup ruang-ruang atau lubang-lubang tadi sehingga nggak terjadi lagi di kemudian hari. Kalau itu yang dijadikan sasaran, artinya Mas Novel sedang berpikir bukan sekedar pengembalian keuangan negara, tapi membangun sistem pencegahan karena kita juga memetakan modus operandi. Betul. Dan kemudian melacak lebih lanjut jaringan aktor yang terlibat di situ. Betul. Nah, yang jadi soal adalah
ini dianggap bukan sesuatu, Mas. Kayak tadi kita bilang yang illegal import terhadap 9 bahan pokok. Itu kalau dipetakan, jangan-jangan konfigurasi itu menjadi menarik. Banyak sekali ya. Konfigurasi pelakunya, konfigurasi penegak hukum yang bermain di situ. Nah, saya kan bagus, Pak. Dengan begitu makanya semuanya gitu kan. Enggak, makanya itu kan jadi pertanyaannya. Kenapa dia mengambil di angka yang besar, tapi kemudian keluasan persoalan di angka itu juga kayak terbatas. Sementara di angka yang kecil tapi bentuk ininya kejadiannya masif, itu tidak diambil pilihan dan itu bahkan justru berdampak langsung pada kepentingan publik. Betul. Ini pilihan-pilihan ini sebenarnya kalau disatuin lagi paradigma dan isu ketidakadilan dan keadilan ada di situ. Kalau tadi dibilang kecil mungkin enggak, Pak. Karena biasanya kalau impor itu, Pak, pasti pemain Dan kalau sudah berulang kan tampak itu, Pak. Polanya kelihatan sehingga bisa terpetakan dan itu kan jadi besar. Yang tadi Pak Beyo katakan soal beberapa tadi, ini sebetulnya menjadi korban kepentingan masyarakat, terutama level menengah ke bawah. Betul. Karena kan UMKM akan terpukul dengan praktek-praktek tadi. Adanya impor yang barang-barang yang justru memberikan ruang untuk kalau saya mau ngomong begini, benar bahwa bantuan sosial, bantuan tunai langsung itu menjadi sesuatu. Dan insya Allah siapapun presiden ke depan akan tetap menerapkan ini. Bantuan tunai, bantuan sosial. Cuman kalau kita abai dan lalai terhadap soal-soal yang juga punya dampak terhadap kemaslahatan publik tidak diurus, zalim ini pemerintahan dan kekuasaannya. Maksud saya sih kayak gitu tuh, Mas. Ini yang menurut saya sih orientasi terhadap fokus prioritas yang harus menjadikan titik perhatian itu harus benar-benar berpihak pada kepentingan publik sebenarnya. Nah, sekarang Pak, dengan tim yang sudah bekerja nih Pak di Menko Polhukam, idealnya bagaimana sih Pak menurut Pak Beyo? Kalau saya Mas, sayang tim yang orangnya bagus-bagus ini diminimalisir otoritasnya. Kalau menurut saya tim ini harus justru bekerja membaca LHA dan LHP yang lainnya itu selain nanti ditempatkan ini. Untuk apa, Mas? Untuk memetakan itu sebenarnya. Sehingga ini tidak percuma tim ini gitu loh. Tidak jadi pajangan dan aksesoris aja tim ini. Kan orang-orang bagus di situ tuh. Tapi kalau cuma baca LHA Pak, cukup accounting Pak. Nah, itulah. Nggak perlu ahli yang sehebat-hebat seperti beliau-beliau itu semua. Beliau cukup analisis saja gitu. Jangan meng-underestimate ahli lah, Mas. Bukan Pak, keahliannya sama aja kebesaran gitu. Kan kecil accounting. Pakai baju yang kebesaran gitu. Iya, maksud saya kalau accounting yang ngerjakan dari membaca itu semua, memetakan, menggambarkan. Maksudnya para akuntan ya, yang penyidik-penyidiknya akuntan. Analisisnya baru para ahli itu untuk menggambarkan. Yang lebih penting tadi Pak, bagaimana caranya dengan data yang banyak itu bisa dilihat polanya. Setelah itu polanya itu bisa menjadi contoh untuk mengungkap yang lain. Mestinya sih kalau saya usul ya Mas, 1 dari 300 LHP dan LH ini dibikin kategorisasi Mas. Betul. Ya, untuk melihat sebenarnya apa jenis sifat karakter dari masing-masing itu. Itu. Terus kemudian dilihat juga peta modus operandinya, peta jaringannya, dan seberapa besar sistem yang ada itu memang bermasalah atau tidak. Karena saya khawatir kalau tadi idenya Mas Novel, kita hanya ngomong pengembalian keuangan negara, tapi tidak membangun sistem pencegahan, ya kita tetap membiarkan ini bolong kan. Betul. Dan ini bolong, tinggal ketangkap apa enggak itu aja sih sebenarnya. Apakah tim itu dimaksudkan untuk itu? Itu kan jadi pertanyaan. Sayang kalau ini. Sayang betul. Dan mudah-mudahan teman-teman yang terlibat di situ bisa mengambil sikap. Kita lihat aja 3 bulan sampai 6 bulan ini. Dia bermakna dan berguna nggak? Kalau enggak, sayanglah waktunya. Dan menurut saya Pak, yang lebih sulit adalah bagaimana membuat sistem tadi. Nah, kalau membuat sistem perlu ahli Pak. Betul. Perlu orang membuat kajian mendalam. Fungsinya mesti ke situ. Tapi kalau hanya melihat data, meneliti LHA, itu kerjaannya accounting. Kalau kami dulu penyidik Pak, yang begitu-begitu kita ke penyidik junior malah. Oh gitu ya? Iya Pak. Saya nggak pernah yang detail-detail begitu, nggak pernah saya. Yang melakukan nanti setelah melakukan analisis dan melakukan pemeriksaan lebih jauh, baru kita cross check lagi data-datanya, itu yang kita lakukan yang senior, yang sudah terbiasa. Saya tadinya berpikir bahwa ahli itu dengan kedalaman pengetahuannya atas satu bidang tertentu, dia bisa memberi kontribusi misalnya Mas. Oh, metode penyidikannya. Itu cocok. Metodenya. Karena misalnya Mas Rimawan, dia tahu tuh modus operandi yang berkembang di dunia dengan kompleksitasnya. Ya, dengan begitu dia akan
Jangan di situ, di sini. Karena ini modus operandi udah berubah. Iya, iya. Misalnya kayak gitu. Betul. Ya, misalnya apalagi itu ada Mas Ahmad Santosa dengan keahliannya soal lingkungan, ini apa hubungannya Iya, ini iya. dengan isu-isu lingkungan gitu. Jadi ada maknanya gitu. Betul, Kalau betul. enggak kasihan juga orang-orang. Iya, iya. Ya, semoga ini berjalan ini Pak efektif. Tentu kita masih menunggu bagaimana proses ini tuntas, kerugian keuangan negaranya kembali, pola dan metodenya ditemukan dan bisa digunakan untuk yang lain. Diungkap juga yang lain-lain, dan yang terakhir sistemnya diperbaiki. Dan yang paling penting selama ini aparaturnya yang bermain atau yang terlibat betul-betul dibersihkan untuk perbaikan. Ini kerja besar ini, Kalau itu tidak dilakukan, maka kita akan bisa menarik kesimpulan bahwa ini etok-etok sebenarnya. Kalau usulan-usulan yang tadi dikemukakan itu menjadi bagian penting, baru kita harus mengapresiasi dan memberikan reward kepada orang-orang yang terlibat di dalam pemberantasan korupsi. Kita masih punya waktu Pak, nanti kita tunggu apakah nanti ke depan betul-betul dilakukan dengan benar apa tidak, nanti kita lihat. Terima kasih Pak BW. Semangat Pak Mahfud, semangat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.